Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Dova Aureowandasari, Notar 2002096, kelas 1.10 MTJ. Mohon izin mempresentasikan biaya operasional kendaraan. Apa itu biaya operasional kendaraan? Biaya operasional kendaraan adalah biaya yang secara ekonomi terjadi dengan dioperasikannya satu kendaraan pada kondisi normal untuk suatu tujuan tertentu. Atau yang dimaksudkan di sini adalah biaya yang sebenarnya terjadi. Komponen biaya kendaraan dibagi menjadi dua, yaitu satu, biaya tetap atau fixed cost, dan yang kedua adalah biaya tidak tetap atau standing cost. Pengertian dari biaya tetap, yaitu biaya yang harus dikeluarkan pada saat awal dioperasikannya sistem angkutan umum. Biaya tetap tergantung dari waktu dan tidak terpengaruh dengan penggunaan kendaraan. Komponen biaya tetap dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah penyusutan kendaraan, yang kedua adalah perizinan dan administrasi, yang ketiga adalah gaji operator, dan yang keempat adalah asuransi kendaraan. Pengertian dari biaya tidak tetap, yaitu biaya yang dikeluarkan pada saat kendaraan beroperasi. Biaya tidak tetap sering juga disebut sebagai biaya variabel atau variable cost, karena biaya ini sangat bervariasi tergantung hasil yang diproduksi. Komponen biaya tidak tetap dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah pemakaian BBM, yang kedua adalah biaya penggunaan ban, yang ketiga adalah biaya perawatan kendaraan, dan yang keempat adalah biaya suku cadang. Di sini saya mengambil satu komponen dari biaya tetap, yaitu penyusunan kendaraan. Secara umum, pengertian penyusunan kendaraan adalah sebagai pengalokasian harga suatu aktiva tetap selama masa kegunaannya dengan metode tertentu. Timbulnya biaya penyusutan diakibatkan karena berkurangnya manfaat aktiva dari waktu ke waktu. Biaya penyusutan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyusutan nilai kendaraan karena berkurangnya umur ekonomis. Biaya depresiasi dapat diperlakukan sebagai komponen dari biaya tetap jika masa pakai kendaraan dihitung berdasarkan waktu. Untuk menghitung biaya depresiasi, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan harga kendaraan. Yang kedua adalah pengertian penyusutan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Surya tahun 2012, yaitu alokasi jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaat yang estimasi. Jumlah penyusutan menunjukkan bahwa penyusutan bukan merupakan suatu proses pencadangan, melainkan proses pengalokasian harga peroleh aset tetap. Yang kedua adalah menurut Skousen et al. Tahun 2005, yaitu penyusutan adalah sistematis dari biaya perolehan aset selama periode yang berbeda yang mendapat manfaat dari penggunaan aset. Yang ketiga adalah Dwi Martani tahun 2012. Penyusutan adalah metode pengalokasian biaya perolehan aset tetap untuk secara sistematis mengurangi nilai aset selama masa manfaat aset. Selanjutnya adalah cara menghitung dan contoh. Di sini saya menggunakan metode garis lurus, perhitungan menggunakan nilai residu. Penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Contohnya, perusahaan Sandal Gunung membeli mobil operasional pada tanggal 16 Juli tahun 2001 dengan harga 350 juta rupiah. Mobil itu diperkirakan mempunyai masa pakai selama 4 tahun dengan nilai residu 100 juta rupiah. Yang ditanyakan adalah berapa besar penyusutan per tahun? Jawabnya adalah biaya perolehan adalah 350 juta, nilai residu 100 juta, dan umur ekonomis adalah 4 tahun. Maka penyusutan adalah 320
20 juta rupiah dikurangi 100 juta rupiah dibagi 4, yaitu hasilnya 62.500.000. Contoh yang kedua menggunakan perhitungan tanpa residu. Rumusnya adalah penyusutan sama dengan harga perolehan dibagi umur ekonomis. Contohnya, suatu perusahaan membeli mesin produksi senilai 300 juta rupiah pada tanggal 30 Maret 2004. Mesin tersebut diperkirakan tak akan mempunyai nilai residu pada masa akhir pemakaian dan bisa beroperasi sampai 6 tahun. Yang artinya masa penyusutan mesin per tahun adalah jawab. Biaya perolehan adalah 300 juta rupiah dan umur ekonomisnya adalah 6 tahun. Maka penyusutan adalah 300 juta rupiah dibagi 6 tahun. Hasilnya adalah 50 juta rupiah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan. Ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor perolehan, yang artinya faktor utama untuk menentukan jumlah penyusutan. Bahan penyusutan ini dihitung berdasarkan total biaya suatu aset yang harus dikeluarkan hingga aset tetap tersebut siap digunakan. Yang kedua adalah perkiraan umur ekonomis, yang artinya tafsiran umur kegunaan suatu aktiva dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan dan kebijakan yang dianut dalam reparasi. Yang ketiga adalah perkiraan nilai residu, yang artinya residu aset adalah nilai yang dapat direalisasikan ketika aset dijual dan tidak dipakai lagi pada akhir perkiraan masa manfaatnya. Selanjutnya adalah contoh komponen dari biaya tidak tetap. Di sini saya mengambil biaya penggunaan ban. Pada umumnya, jangka waktu penggunaan ban dihitung berdasarkan jarak tempuh kendaraan dalam kilometer. Walaupun ada beberapa operator mengganti ban dengan menghitung bulan atau penggunaan kendaraan. Biaya ban seringkali tidak begitu dianggap berpengaruh pada biaya operasional karena biasanya pelaku usaha hanya memperhitungkan harga beli ban saja. Pengertian biaya penggunaan ban menurut para ahli. Menurut Tamin tahun 2008, biaya ban adalah biaya untuk membeli ban baru atau biaya vulkanisir jika ban masih dalam keadaan layak. Umur ban dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama adalah bahan yang dibawa. Yang kedua adalah posisi pada kendaraan. Yang ketiga adalah sifat pengemudi. Dan yang keempat adalah kondisi jalan. Cara menghitung dan contohnya. Biaya pemakaian ban. Diketahui daya tahan ban 25.000 km. Harga ban baru 1.200.000. Jumlah pemakaian ban adalah 6 buah. Maka perhitungannya adalah 6 buah dikali harga ban baru 1.200.000 dibagi kilometer tahan ban 25.000 km. Hasilnya adalah 288 ban per kilometer. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penggunaan ban, yaitu yang pertama adalah cara mengemudi kendaraan, yang kedua adalah iklim, yang ketiga adalah kualitas ban, yang keempat kondisi kendaraan, yang kelima tingkat pengisian, yang keenam adalah permukaan jalan, dan yang terakhir adalah kecepatan. Berikut adalah presentasi yang telah saya berikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.